Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan coba untuk memahami bagaimana cara meregres variabel mediasi. Karena dalam sebuah penelitian, terkadang kita dihadapkan dengan adanya variabel mediasi dan bagaimana kita meregres variabel mediasi dengan menggunakan SPSS. Nah, yang pertama perlu kita ketahui bahwa ketika kita menempatkan sebuah variabel sebagai variabel mediasi, contohnya di dalam uh, model ini adalah kepuasan kerja, maka kita harus mencari alasan atau justifikasi bahwa variabel kepuasan kerja dalam penelitian ini itu layak menjadi variabel mediasi. Setidaknya logika berpikir yang kita bangun itu harus bisa menjawab kenapa variabel kepuasan kerja dia ditempatkan sebagai variabel mediasi. Kenapa bukan variabel independen atau variabel dependen? Karena nanti ketika skripsi itu dijalankan dan menghadapi ujian munakosyah atau ujian pendadaran, seringkali dosen bertanya, kenapa variabel mediasi itu ditempatkan atau berperan sebagai variabel mediasi gitu. Nah, kuncinya adalah seorang peneliti itu menganggap bahwa variabel independen ya dalam penelitian ini misalkan LMX dan stres itu tidak langsung berpengaruh terhadap variabel dependen atau intensi keluar di sini. Tapi dia harus melalui kepuasan kerja. Jadi logika yang dibangun oleh peneliti perlu dipahami dan make sense gitu. Kenapa variabel kepuasan kerja dalam penelitian ini perlu ditempatkan sebagai variabel mediasi. Saya contohkan misalkan peneliti dalam penelitian ini membangun argumen bahwa LMX itu tidak langsung ke intensi keluar tapi melalui kepuasan kerja. Jadi seseorang yang dekat dengan atasannya, dia sering diberikan informasi, sering diperhatikan, sering terlibat dalam tugas-tugas yang diberikan oleh atasannya, itu akan merasa puas terhadap pekerjaannya, sehingga dengan dia puas maka dia tidak ingin keluar. Begitu pula dengan variabel independen yang kedua, yaitu stres. Ketika seseorang mengalami stres dalam bekerja, maka kepuasan kerjanya menurun. Karena kepuasan kerjanya menurun, maka dia berpikir untuk meninggalkan organisasi atau keluar dari organisasi. Nah, sehingga dalam penelitian ini LMX itu tidak langsung ke intensi keluar atau stres juga tidak langsung ke intensi keluar, tapi dia melalui kepuasan kerja. Makanya di dalam penelitian ini kepuasan kerja kita tempatkan sebagai variabel mediasi di sini ya. Nah, dalam model seperti ini bisa kita bangun ada 7 hipotesis atau paling enggak ada 5 hipotesis. Yang pertama adalah LMX, Leader Member Exchange berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Artinya positif, sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, bahwa ketika LMX tinggi, maka kepuasan kerja karyawan juga akan tinggi. Sedangkan hipotesis kedua, yaitu yang mengatakan stres berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja. Artinya ketika karyawan mengalami stres atau stresnya tinggi, maka kepuasan kerjanya menurun. Nah, untuk hipotesis ketiga bahwa kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap intensi keluar. Artinya ketika kepuasan kerja itu meningkat, maka intensi keluar karyawan tersebut menurun. Nah, untuk hipotesis keempat dan lima sebenarnya bisa saja kita hipotesiskan atau tidak hipotesiskan karena fungsinya adalah untuk melihat pengaruh langsung antara variabel independen terhadap variabel dependen. Kenapa harus dilihat juga perannya secara langsung? Karena untuk menunjukkan bahwa mediasinya apakah full mediasi atau parsial mediasi. Namun jika mau dihipotesiskan juga tidak masalah, sehingga hipotesis keempat LMX berpengaruh negatif terhadap intensi keluar, dan hipotesis kelima stres berpengaruh positif terhadap intensi keluar. Nah, untuk hipotesis ke-6 dan hipotesis ke-7 kita menguji peran variabel mediasinya, sehingga bunyi hipotesisnya adalah kepuasan kerja memediasi pengaruh LMX terhadap intensi keluar. Itu adalah hipotesis ke-6, dan hipotesis ke-7-nya kepuasan kerja memediasi pengaruh stres terhadap intensi keluar. Nah, itu ada 7 hipotesis atau 5 hipotesis yang
bisa kita kembangkan dengan model penelitian seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba mengolah data ini menggunakan SPSS. Karena di dalam SPSS itu tidak bisa kita memasukkan dua variabel dependen sehingga kita harus meregres dua kali. Yaitu yang pertama, kita lihat di sini model pertama kita adalah LMX dan stres sebagai independen, kemudian kepuasan kerja yang kita tempatkan sebagai variabel mediasi, dia bertindak sebagai variabel dependen. Kemudian model kedua kita yang garis orange ini, yaitu intensi keluar itu berperan sebagai dependennya, kita ganti ya dari kepuasan kerja ke intensi keluar. Kemudian variabel independennya berarti ada tiga, yang pertama LMX, kemudian yang kedua adalah stres, dan yang ketiga adalah kepuasan kerja. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengolah datanya menggunakan SPSS. Seperti biasa, kita menggunakan data kita yang sudah pernah saya singgung sebelumnya, yaitu yang ini ya. Ada 4 variabel dalam penelitian ini, yaitu LMX, stres, kepuasan kerja, dan intensi keluar. Nah, langsung saja kita olah seperti model pertama, yaitu LMX dan stres sebagai independen, kemudian kepuasan kerjanya sebagai variabel dependen. Yaitu kita masuk ke analyze, kemudian regression, dan pilih linear, ya. Kemudian kita masukkan LMX dan stres ya, LMX dan stres sebagai variabel independen di sini. Kemudian dependennya adalah kepuasan kerja ya. Yang dimasukkan penjumlahannya ya. Nah, kita anggap semuanya di sini sudah oke ya. Asumsi kelasnya tidak bermasalah karena itu kita sudah uji sebelumnya, maka kita langsung tekan oke di sini. Nah, ini hasil dari model pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita langsung menguji model keduanya, yaitu dengan cara yang sama, analyze, kemudian pilih regression, linear. Nah, yang kedua adalah kita mengeluarkan kepuasan kerja seperti ini, kemudian kita masukkan kepuasan kerja sebagai variabel independen. Dan variabel dependennya kita ganti dari kepuasan kerja ke intensi keluar, ya sesuai dengan model penelitian kita. Kemudian kita langsung tekan OK juga. Nah, kalau dilihat di sini, untuk membuktikan hipotesis pertama kita, kita lihat pada pengujian model pertama, yaitu LMX berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Ketika LMX yang tinggi, maka kepuasan kerjanya juga tinggi. Nah, kita lihat di sini, kalau dilihat dari tingkat signifikansi, kebetulan di sini di bawah 0,05, artinya berpengaruh, artinya signifikan. Namun, hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Kenapa ditolak? Karena kita lihat di sini arahnya negatif, tidak sesuai dengan hipotesis yang kita rumuskan gitu. Untuk penjelasannya bisa dilihat di video saya sebelumnya terkait hal ini, memaknai regresi. Kemudian hipotesis kedua kita yang mengatakan bahwa stres berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja itu disupport, bisa dilihat dari tingkat signifikansinya itu di bawah 5%, yaitu 0,000, dan arahnya sesuai dengan dugaan kita, yaitu negatif ya. Kalau kita lihat di gambar tadi ini ya, hipotesis satu kita LMX berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja, dan hipotesis kedua kita stres berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja. Hipotesis ketiga kita kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap intensi keluar. Nah, kita lihat di hasil pengujian model kedua, yaitu di bawah. Di sini kita lihat kepuasan kerja sebagai variabel independen ketiga, dan variabel dependennya di sini ditulis di bawah, keterangannya adalah intensi keluar. Kita lihat tingkat signifikansinya adalah 0,000 atau di bawah 0,05 atau di bawah 5%, dan arahnya sesuai dengan dugaan kita, yaitu ada tanda negatif di sini, tanda min di sini, sehingga dapat dikatakan ketika kepuasan kerja itu meningkat, maka intensi keluar karyawan akan menurun. Jadi hipotesis ketiga kita di support ya. Nah, untuk hipotesis yang selanjutnya, hipotesis keempat, yaitu LMS berpengaruh negatif terhadap intensi keluar, dan hipotesis kelima, stres berpengaruh positif terhadap intensi keluar. Kita lihat pada regresi model 2 ya. Di sini kita lihat LMX itu kita lihat tingkat signifikansinya di atas 5%, jadi otomatis hipotesis kita ditolak. Tidak perlu kita lihat arahnya.
Karena ketika tingkat signifikansinya itu tidak signifikan, otomatis hipotesisnya ditolak. Nah, kemudian hipotesis 5, yaitu kita lihat di sini tingkat signifikansi antara stres ke intensi keluar itu dia signifikan, artinya dia berpengaruh, dan kita lihat arahnya juga sesuai dengan dugaan kita, yaitu 0,517. Tidak ada tanda min di sini, artinya semakin tinggi stres kerja seseorang karyawan, maka semakin dia ingin keluar dari organisasi. Jadi hipotesis kelima kita didukung. Berbeda dengan hipotesis keempat kita. Nah, untuk melihat hipotesis keenam dan hipotesis ketujuh, yaitu peran variabel kepuasan kerja sebagai mediasi, kita memerlukan alat bantu lain, yaitu namanya uji Sobel. Nah, uji Sobel sudah ada softwarenya tersendiri, jadi kita di Google tinggal mengetik misalkan Sobel tes kalkulator seperti ini ya. Kita pilih dan nanti akan muncul ada banyak pilihan kalkulator Sobelnya. Kita pilih salah satu saja, misalkan yang ini yang kita pilih. Nah, di sini sudah ada kalkulatornya yang bisa kita lihat di sini input. Nah, di sini kita harus mengisi A, B, SA, dan SB. Apa ini? Nah, keterangan itu di atas. A adalah raw unstandardized regression coefficient for the association between IV. IV adalah independent variable dan mediator. Jadi, A adalah koefisien regresi antara variabel independen dengan variabel mediator. Nah, kita masuk lagi ke SPSS yang telah kita olah tadi. Ya, independen variabel kita adalah LMX, kemudian mediator variabel kita adalah kepuasan kerja. Nah, kita lihat di sini unstandardized koefisiennya, yang LMX ke kepuasan kerja itu min 0,487 ya. Nah, kita masukkan di kalkulator Sobelnya ya. Seperti ini. A adalah min 0,487. Kita pakai titik ya di sini, jangan pakai koma. Kemudian sekarang yang B. Yang B itu apa? Raw coefficient for the association between mediator and dependent variable. Nah, berarti kita lihat koefisien antara mediator dengan dependent variable. Nah, mediator kita adalah kepuasan kerja dan dependent variable kita adalah intensi keluar. Berarti kita lihat di model kedua ini ya, kepuasan kerja terhadap intensi keluar. Di sini min 0,165. Nah, kita masukkan lagi ke kalkulator Sobelnya. Min 0,165 ya. Min 0,165. Nah, kemudian selanjutnya adalah SA. SA adalah di sini keterangannya standard error of A. Berarti kan A itu adalah independen ke mediasi, sehingga kita lihat standar error dari independen ke mediasi yang di atas tadi. Ini ya. LMS kepuasan kerja, standar errornya 0,234. Kita masukkan lagi 0,234 di sini. 0,234. Kemudian yang SB adalah standar error dari B. Nah, B itu adalah mediasi ke dependent variable. Sehingga kita masukkan lagi di sini di model kedua. Ini ya, 0,028. Oke, kita masukkan 0,028. Nah, setelah itu kita tinggal klik calculate, nanti hasilnya langsung muncul seperti ini. Nah, untuk memaknai hasil ini kita bisa lihat langsung ke p-value di sini ya. P-value-nya ini 0,049 ya. Artinya masih di bawah 5%, sehingga dapat dikatakan kepuasan kerja memediasi pengaruh LMX ke intensi keluar. Begitu. Sehingga hipotesis ke-6 dalam penelitian ini adalah didukung atau disupport. Sekarang kita menguji hipotesis ke-7, yaitu kepuasan kerja memediasi pengaruh stres terhadap intensi keluar. Nah, langkahnya sama seperti tadi, yaitu kita memasukkan di kolom input ini A, B, SA, dan SB. Nah, A di sini adalah independen ke mediator. Independen kita kan sudah berubah menjadi stres kerja, sehingga kita harus mencari koefisien regresi antara stres kerja terhadap kepuasan kerja. Itu di model 1 ya, di atas. Nah, ini kita lihat di sini koefisien regresi antara stres kerja dengan kepuasan kerja
adalah min 2.300. Kita masukkan min 2.300 di sini ya. Min 2.300. 2.300. Oke. Kemudian yang B tetap sama karena variabel mediasinya sama, yaitu kepuasan kerja, dan variabel dependennya adalah intensi keluar, sehingga B dengan SB tidak perlu kita otak-atik. Yang perlu kita ganti adalah A dengan SA. Kita cari SA-nya ya. SA itu apa? Standar error variabel independen ke variabel mediasi. Standar errornya di sini 0,549. Kita masukkan 0,549 ya. Berarti SA ya. 0,549. Nah, kemudian kita tinggal calculate. Nah, di sini dihasilkan P value-nya 0,000 ya. Sehingga dapat dikatakan kepuasan kerja itu berhasil memediasi pengaruh stres kerja ini terhadap intensi keluar. Nah, sekarang kita coba untuk melihat peran variabel kepuasan kerja sebagai mediasi, apakah dia full mediasi atau parsial mediasi. Ketika kita katakan full mediasi, ketika kondisinya seperti ini. Ketika LMX diregres langsung kepada intensi keluar, dia tidak signifikan. Tapi ketika diregres melalui kepuasan kerja, itu dia signifikan. Untuk LMX dalam penelitian ini dapat dikatakan full mediasi. Kenapa full mediasi? Karena regresi dari LMX ke intensi keluar itu tidak signifikan. Kita lihat di hasil SPSS-nya ya. LMX langsung ke intensi keluar, berarti regresi yang kedua. Kita lihat di sini LMX diregres ke intensi keluar, ini ya, intensi keluar itu tingkat signifikannya lebih besar dari 5%, sehingga dapat dikatakan tidak signifikan. Nah, namun hasil Sobelnya mengatakan bahwa kepuasan kerja tadi berhasil memediasi pengaruh LMX terhadap intensi keluar, sehingga hipotesis ke-6 kita, yaitu yang mengatakan kepuasan kerja memediasi pengaruh LMX terhadap intensi keluar, itu didukung dengan peran variabel kepuasan kerja sebagai full mediasi. Karena tadi ya, ketika kita lihat di sini LMX terhadap intensi keluar yang tidak signifikan, tapi dia melalui kepuasan kerja signifikan. Nah, sekarang yang kedua, kita lihat apakah stres kerja berpengaruh terhadap intensi keluar melalui kepuasan kerja juga full mediasi atau dia parsial mediasi. Nah, sekarang kita lihat yang parsial mediasi. Parsial mediasi kondisinya ketika seluruh pengaruh yang kita coba regres dari independen ke dependen kemudian melalui mediasi juga signifikan. Seperti ini. Stres melalui kepuasan kerja dia signifikan, tadi sudah kita uji pakai Sobel test. Kemudian kita regres juga dari independen, yaitu stres ke intensi keluar, dia juga signifikan. Kita lihat ya, dari stres ke intensi keluar, apakah dia signifikan atau tidak signifikan. Kalau dia tidak signifikan berarti full mediasi, tapi kalau dia signifikan berarti dia parsial mediasi. Kita lihat di sini stres koefisien regresinya 0,517 dan dia signifikansinya di bawah 5%, sehingga dapat dikatakan stres secara langsung juga bisa berpengaruh terhadap intensi keluar. Nah, kondisi ini menyebabkan pengaruh antara stres terhadap intensi keluar melalui kepuasan kerja ini parsial mediasi ya, karena dia signifikan secara langsung maupun melalui kepuasan kerja. Nah, itu video singkat dari saya terkait bagaimana kita memahami regresi variabel mediasi. Silakan diulang videonya, jika belum paham bisa langsung bertanya kepada saya. Sekian, nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.